Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kembali lagi Renungan Harian HKBP Batam Center hadir bagi Anda. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Ini satu hari menuju hari kemerdekaan, tanggal 16 Agustus. Semoga semangat kita, perjuangan kita, pengharapan kita tetap kuat. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis pada hari ini dalam Yesaya 55 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Berharap pada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, masih diingatkan dengan suasana-suasana menuju hari kemerdekaan. Barangkali sebagian besar daripada kita tidak berada di masa-masa perjuangan itu karena mungkin saja usia kita masih di bawah 77 tahun. Tapi mungkin ada juga yang pernah merasakan melihat perjuangan-perjuangan pada zaman-zaman sebelum hari kemerdekaan. Atau ada hal yang sangat jelas kita ingat saat kita belajar sejarah. Sejarah Indonesia mengingatkan tentang perjuangan para pahlawan-pahlawan, apa yang mereka boleh lakukan sampai kepada Bung Karno untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan negara Indonesia. Ya, kita nggak belajar tentang sejarah, tapi kita mencoba mengingat ada perjuangan di dalamnya. Lalu selain ada perjuangan, di dalamnya ada pengharapan yang penuh. Berharap bahwa mereka akan merdeka. Merdeka artinya apa? Lepas dari penjajahan, lepas dari hal-hal yang menekan mereka. Maka mari kita ingat bangsa Israel yang dulu juga di dalam penjajahan, di dalam hal-hal yang membuat mereka rindu sekali untuk merdeka, rindu sekali untuk lepas, sekalipun mereka dijajah karena dosa-dosa mereka, karena kesalahan mereka. Tapi kita mau lihat ada satu titik di mana mereka benar-benar berharap supaya mereka diselamatkan. Firman Tuhan hari ini menyuruh untuk kita menyendengkan atau memberikan telinga kita, memberikan pandangan kita kepadanya dan kita datang. Bagaimana bisa kita mendapatkan keselamatan jika kita tidak datang? Sama seperti ketika kita mau mendapatkan sesuatu, bagaimana kalau kita tidak memberikan tangan kita, tidak menggerakkan tubuh kita, tidak melangkah? Oh, jangan hubungkan dengan, oh kan barang bisa dikirim, pakai jasa pengiriman. No. Untuk keselamatan di dalam Yesus, kita harus datang. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Harus diri kita sendiri. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita boleh memberikan diri kita di dalam pengharapan, memberikan diri kita di dalam penghiburan. Artinya, kita supaya mendapatkan pengharapan dan penghiburan sepenuhnya dari Tuhan. Ini adalah situasi di mana ketika bangsa itu yang sedang merasa benar-benar membutuhkan penguatan dari Tuhan. Firman ini juga mau berbicara pada akhirnya tentang Mesias yang akan datang. Lalu ketika hubungannya dihubungkan dengan hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus berjuang dalam mencapai hal yang baik. Kita harus meletakkan satu pengharapan. Ada orang yang berjuang tapi tidak punya pengharapan, hidupnya kosong. Kalaupun dia melakukan pergerakan tapi hatinya masih kosong, imannya masih kosong, ini sama saja dengan sia-sia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, mari memberikan diri kita sepenuhnya. Berharaplah pada Mesias yang datang menyelamatkan kita. Berharaplah pada Yesus. Mari kita memberikan telinga kita, memberikan diri kita. Ini mengartikan bahwa beri dirimu fokus. Ingat apa topik minggu kita pada hari ini? Mengikut Yesus secara total. Totalitas pelayanan kita juga harus sepenuhnya. Wah, jangan hanya separuh-separuh atau setengah-setengah. Lagi mood, datang kepada Tuhan. Lagi tidak mood, tidak datang. Ini yang tidak boleh. Kita harus memberikan fokus kita kepada Tuhan. Sebab supaya kita akan hidup. Sebaliknya kalau kita tidak fokus ke dalam hidup kita di dalam Tuhan, kita tidak akan menerima hidup. Ingat apa yang khotbah pada hari Minggu lalu katakan. Bahwa Dia datang akan memisahkan yang gelap dan yang terang. Lalu apakah kita akan terpisahkan dan bergabung kepada yang gelap? Sungguh tidak ada yang berharap seperti itu. Harapan kita pasti sama. Kalaupun kita akan dipisahkan dari yang gelap,
Kita harus bergabung kepada yang terang. Untuk itu, perjanjian yang diberikan Tuhan, Dia berjanji akan datang untuk menyelamatkan kita. Untuk itu, menurut kasih setia yang teguh yang Dia boleh janjikan kepada Daud, itu juga yang Dia janjikan kepada kita. Dia sudah datang dan Dia akan datang kembali. Maka beri dirimu dalam pengharapan sepenuhnya kepada Yesus, maka engkau pasti akan selamat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.